Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aran Saputra, NIM 0506202201. Di sini saya akan selesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen mata kuliah Kewarganegaraan yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang telah presentasi. 1. Materi tentang konstitusi. Konstitusi ialah sebuah norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang sudah mempunyai ketentuan-ketentuan hukum di sebuah negara. Adapun fungsi dan kedudukan konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, dan konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, dan konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Adapun tujuan konstitusi dibuat yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Lalu yang kedua negara. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama. Negara sebagai organisasi mempunyai tujuan tertentu untuk mengerahkan segala kegiatannya. Syarat terbentuknya negara ada dua, yaitu de facto dan de jure. Menurut de facto ialah wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, dan menurut de jure adanya pengakuan dari negara lain. Unsur negara terdiri dari 4, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Tujuan terbentuknya negara ialah menciptakan kebahagiaan rakyatnya, keamanan eksternal, pemeliharaan ketitipan internal, fungsi keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Adapun juga materi yang ketiga, demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Sementara demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kepada warga negaranya untuk berpendapat serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi memiliki tujuan yaitu kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, mencegah perselisihan. Adapun juga materi yang keempat, otonomi daerah. Otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto sendiri dan nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi daerah dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah. Maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Adapun juga landasan teori dalam otonomi daerah yaitu 1. Asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas efisiensi, asas efektivitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.